Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi salah satu bencana industri yang cukup besar terjadi di Amerika, di pembangkit nuklir, namanya Three Mile Island Power Plant. Di kejadiannya reaktor nomor 2 meltdown, meleleh, rusak gitu ya, karena dari nuklir power plant. Tanggal 28 Maret 1979, jadi sudah 43 tahun yang lalu, kira-kira jam 4 pagi waktu setempat. Lokasinya ada di Three Mile Island, satu pulau kecil yang ada di sungai di negara bagian Pennsylvania, dekat dengan kota Harrisburg. Harrisburg ini ibu kota dari negara bagian Pennsylvania di Amerika. Bagaimana kejadiannya? Jadi pada saat itu turbin trip yang menyebabkan upset, gangguan pada pabrik. Kemudian operator, nanti dijelaskan lebih lanjut turbinnya trip karena apa. Operator mencoba untuk mengatasi hal tersebut, tapi mengambil tindakan yang salah, sehingga hasilnya adalah kehilangan pendingin dari reaktor. Seperti kita tahu, reaktor nuklir membutuhkan pendingin untuk mencegah kerusakan dari core-nya, dari intinya. Dan akibatnya adalah core-nya rusak, meleleh, dan radioaktif keluar, tapi masih terperangkap di dalam bangunan utamanya. Dampak yang terjadi adalah radioaktif gas dan iodium gitu ya, keluar ke environment sebagai akibat dari meltdown tadi. Hasilnya tidak diketahui berapa besar yang paparannya keluar. Tapi dari studi-studi yang dilakukan bahwa kejadian tersebut tidak mengakibatkan dampak yang signifikan, dampak yang berarti bagi manusia. Di salah satu studi mengatakan bahwa paparan yang terjadi sama seperti kita melakukan ronsen paru, chest X-ray. Gitu ya. Namun sebagai akibat dari itu 2 juta orang yang hidup di sekitar daerah tersebut, karena memang Harrisburg ini ibu kota berarti cukup banyak populasinya. Jadi terpapar pada radiasi yang kecil tersebut. Kemudian juga upaya untuk pembersihan kembali, clean up, itu membutuhkan sekitar 1 miliar dolar yang dilakukan dari tahun 1979 sampai 1993. Jadi cukup lama. Dan akibat dari kejadian ini, Amerika Serikat memutuskan tidak akan membangun lagi nuklir power plant. Jadi dampaknya cukup fatal bagi kelanjutan pembangunan nuklir power plant. Ini lokasinya, Three Mile Island ini lokasinya di sini. Ini ada 2 reaktor 1 dan reaktor 2, yang kejadian musibahnya itu di reaktor nomor 2. Saya putarkan filmnya sedikit. Hello and welcome to HistoryPod. On the 28th of March 1979, the worst accident in US commercial nuclear power plant history occurred at the 3 Mile Island generating station. 3 Mile Island nuclear power plant is situated 3 miles downriver from the small town of Middletown, Pennsylvania. Consisting of 2 separate reactors, the second began commercial operation on the 30th of December 1978. Just 3 months later, on the 28th of March 1979, the second reactor's cooling system malfunctioned. The reactor shut down almost immediately, but as pressure built from residual heat, a relief valve opened. However, a mechanical fault caused this to fail to close again, resulting in so much coolant draining away that emergency pumps had to add additional cooling water. Human operators, unaware that more water was necessary due to the open relief valve, turned the pumps off. As the coolant continued to drain and boil away, the reactor core was exposed and the intense heat damaged the fuel rods. Radioactive material entered the water, and this in turn turned to steam and released radioactive contaminant into the surrounding area. By the evening, plant operators had managed to reduce the temperature of the core, avoiding a total meltdown. Nevertheless,
the announcement of a potentially explosive hydrogen bubble that could cause more radioactive contamination led more than 100,000 people to leave the area over the next few days. Fortunately, the hydrogen was able to be removed as the reactor cooled. Subsequent investigations of possible adverse effects from the radiation leak on humans, animals, and plants couldn't find any link to the accident. Nevertheless, the incident at 3 Mile Island heralded a dramatic shift in public attitudes towards nuclear power, and the second reactor never returned to service. Baik, jadi sudah disebutkan tadi TMI 3 Mile Island itu letaknya di Sungai Susquehanna, kira-kira 10 mil tenggara dari kota Harrisburg, ibu kota dari negara bagian Pennsylvania. Ada 2 reaktor, TMI 1, TMI 2, total kapasitasnya 1.700 MW, jadi masing-masing sekitar 850-an, 900 begitu. Unit 1 sudah beroperasi komersial sejak 1974 dan unit 2 akhir Desember 1978. Dan tadi dikatakan di video bahwa sejak kejadian itu, akhir Maret itu, reaktor 2 tidak pernah beroperasi kembali, berarti hanya jalan sekitar 3 bulan. Jadi reaktor nuklir ini menghasilkan panasnya dari reaksi fisi uranium. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air yang menjadi uap. Uap tersebut yang menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik lewat generator. Kira-kira ini lokasinya. Ini secara skematik saja. Jadi ini reaktornya, kemudian di kiri kanan ada 2 steam generator. Steamnya kemudian dialirkan ke turbin, kemudian steamnya diubah menjadi kondensat dengan menggunakan cooling water system dari cooling tower ini, dan kondensatnya dikembalikan ke steam generator untuk diubah kembali menjadi steam. Di sistem reaktor disebut juga primary systemnya, di sistem nuklirnya ini itu ada pressurizer yang menjaga tekanan air pendingin dari reaktor tersebut 150 bar agar tidak mendidih. Kemudian di atasnya ada pilot operated relief valve, jadi safety valve, relief valve yang digunakan untuk mengeluarkan tekanan berlebih yang dimasukkan ke drain tank. Sementara kalau terjadi kebocoran maka ditampung di sump, kemudian dialirkan ke radioactive waste storage tank di auxiliary building. Di sistem ini, untuk sistem pendingin ada yang namanya ECCS, Emergency Core Cooling System, yang menggunakan pompa dan tangki borat water ini yang digunakan untuk mengisi coolant air pendingin ke dalam reaktor kalau terjadi kekurangan. Gunanya untuk mencegah tidak terjadi kerusakan di core dari reaktor itu. Sedikit cerita sequence kejadiannya. Jadi ini pada kondisi normal. Jadi steam dihasilkan dari reaksi dari reaktor tersebut yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator, diubah kembali menjadi kondensat dengan cooling system dari cooling tower itu, dan kondensat dikembalikan ke steam generator. Prosesnya sederhana saja. Pada saat kejadian ditemukan bahwa feed water pump ini mati, nanti dijelaskan di belakang mengapa itu mati, sehingga tidak ada air yang masuk ke steam generator, sehingga panas yang dihasilkan oleh reaktor tidak bisa diambil oleh air untuk berubah menjadi steam, dan akibatnya tekanannya naik, maka pressure operated relief valve dari pressurizer tadi akan membuka, dan ada 2 kejadian. Jadi selain pompanya rusak, juga pressure operated relief valve itu sudah membuka, nggak mau nutup kembali. Jadi tekanan terus keluar dan air di dalam air pendingin reaktor juga berkurang terus, sehingga tekanannya makin naik, dan begitu relief valve-nya mencapai tekanan settingnya, tekanan tersebut harusnya berkurang, tapi karena bocor kembali maka airnya berkurang terus di dalam reaktor tersebut, dan sehingga
berkurangnya banyak sekali sehingga panas yang dihasilkan walaupun sudah dicoba core-nya ditarik untuk mengurangi panas yang dihasilkan, tapi tetap ada sisa panas yang dihasilkan sehingga akhirnya coolant menjadi demikian berkurangnya dan core-nya menjadi demikian panasnya sehingga zirconium yang sebagai casing dari core tersebut juga meleleh, rusak, dan terjadi proses meltdown. Kejadiannya dimulai 11 jam sebelum insiden itu. Yang terjadi 11 jam sebelumnya adalah ada blockage, ada sumbatan di kondensat sistem. Operator berusaha membersihkannya dengan menggunakan kompres air. Jadi ditiup. Kompres air ini juga digunakan untuk instrumen air. Tapi karena instrumen air tekanannya lebih rendah daripada tekanan air itu, maka sebagian dari air itu masuk ke instrumen air system. Walaupun sudah dipasang non-return valve, check valve, tapi tetap ada air yang mengalir masuk ke dalam instrumen sistem dan menyebabkan kondensat booster pump itu trip karena memang instrumen airnya bermasalah sehingga kondensat booster pumpnya trip. Dan kemudian main water feed pump-nya juga trip, dan ini mematikan turbin juga. Kejadian yang lain adalah, sebelum kejadian ini juga ditemukan bahwa pressure operated regulated relief valve itu juga seringkali bocor. Nah, operator di control room melihat bahwa pressure operated relief valve membuka, tapi setelah itu menutup. Hanya mereka melihat indikasi di control room yang menyatakan sinyal yang dikirim ke valve, bukan posisi dari valve itu sendiri. Jadi sinyal itu berupa tekanan, jadi tekanannya sudah turun, mereka berpikir bahwa valve-nya sudah menutup, tapi dalam kenyataannya masih membuka. Mereka seharusnya melihat temperatur dari outlet relief valve ini, yang diindikasikan 140 derajat Celcius dibandingkan dengan kondisi normal harusnya 90 derajat Celcius. Karena terjadinya meltdown itu, maka tekanannya naik, temperaturnya naik cukup tinggi. Kemudian juga mereka salah melihat high water level yang ada di pressurizer. Karena sebagian sudah berubah menjadi steam, maka maka level di dalam pressurizer juga meningkat. Walaupun sebenarnya bukan air yang sesungguhnya, tapi sudah bercampur dengan steam. Kemudian mereka juga gagal melihat adanya kenaikan level di dalam sump. Jadi kalau di gambar tadi yang di bawah itu sump, mereka juga tidak melihat bahwa ada kenaikan level di sump itu. Kemudian ECSS tadi harusnya otomatis berjalan. 2 menit setelah kejadian, pompa high pressure injection intervention pump ini jalan, yang tujuannya untuk mengisi air kembali ke dalam primary circuit itu, dalam reaktor itu. Tapi operator khawatir 30 detik kemudian dimatikan karena khawatir kebanjiran. Kemudian 60 menit setelah kejadian ada primary coolant pump, jadi ada pompa untuk mengalirkan sirkulasi cooling di dalam primary circuit itu juga dimatikan karena terjadi vibrasi. Jadi ini indikasi bahwa sudah terjadi aliran dua fasa sehingga pompanya vibrasi. Dan operator dilatih untuk mematikan pompa kalau terjadi vibrasi karena khawatir pompanya rusak dan juga perpipaan di sekitarnya. 2 jam setelah kejadian ada alarm yang menyatakan bahwa ada radiasi di dalam containment building itu, di dalam ruang reaktor itu. Dan 2 jam, hampir 3 jam kemudian ada indikasi radiasi di beberapa area dari plant. Dan 3,5 jam kemudian dibunyikan alarm emergency. Baru setelah 4 jam, baru manajernya menyadari bahwa reaktor core ini sudah rusak, ada sesuatu yang nggak benar ini. Mereka coba menurunkan tekanan. Jadi ECSS ini ada beberapa tahap. Tahap berikutnya adalah kalau tekanannya turun sampai 4,1 megapascal, maka ada aliran air yang lain yang masuk ke dalam core untuk menurunkan tekanan. Tapi kekhawatirannya adalah bahwa karena suhunya sudah demikian panasnya, airnya sudah berkurang banyak, dikhawatirkan ada reaksi antara steam sama zirconium casingnya tadi yang menghasilkan hidrogen.
Dan tercatat pada hampir 10 jam kemudian setelah kejadian, memang terjadi hydrogen explosion dengan adanya indikasi kenaikan tekanan sebesar 0,19 milipascal, jadi kira-kira 19 bar begitu. Ada kenaikan di dalam bangunan containment itu. Ada spray system yang digunakan untuk mengendalikan ledakan atau kebakaran ya, dengan menggunakan sodium hidroksida 6 menit kemudian, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan problem dengan hidrogen ini baru bisa diatasi 8 jam kemudian, 8 hari kemudian. Dari hasil investigasi ditemukan bahwa yang penyebab utama terjadinya kejadian ini adalah tindakan operator yang tidak sesuai. Dan tindakan tidak sesuai itu karena memang ada kekurangan di dalam training mereka, ada kekurangan di dalam prosedur operasinya, kemudian juga organisasi tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi, kemudian juga ada defisiensi, ada kekurangan di dalam desain control room. Jadi operator pada saat kejadian menerima banyak sekali alarm, jadi alarm flooding gitu, sehingga sudah sulit untuk fokus mana yang harus dilakukan dulu. Rekomendasi yang dihasilkan dari situ adalah harus ada perubahan fundamental di dalam organisasi, prosedur, dan juga practices, terutama dari bagian organisasi dari top manajemennya, karena mereka tidak melihat akan kelemahan-kelemahan dari yang disebutkan di atas tadi. Kemudian juga direkomendasikan untuk melakukan jaminan keselamatan yang melibatkan identifikasi bahaya dan juga kajiannya. Kemudian juga dari badan-badan regulatori dan badan-badan pengawas, juga dari industri nuklir sendiri, itu yang harus diperbaiki. Dan Meltdown 3 Mile Island ini akan diputar di Netflix tanggal 4 nanti. Silahkan dilihat, kejadiannya ada 4 seri kalau saya tidak salah, menceritakan bagaimana awal sampai akhir dari kejadian tersebut. Demikian Pak Edi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilakan Prof. Toto Rukidianto. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin harus menunggu sejenak nih. Kami persilakan Prof. Toto untuk memulai paparannya. Terima kasih Pak Edi, Pak Paul, dan saudara-saudara semua. Apakah suara saya jelas ya Pak? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya izin share Oke. Apakah screen saya bisa terlihat jelas, Bapak? Sudah kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan saya Toto Ardianto, biasa dipanggil TRB kalau ya di sini dari kecil. Sore ini kita akan berdiskusi tentang konsep plan weight control ya, untuk mendesain sistem instrumentasi dan advanced process control. Saya dari Laboratorium Instrumentasi, Control, dan Optimization ya, dari Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS Surabaya. Kami mulai dari terminologi.
Plan weight control adalah konsep pengendalian seluruh pabrik ya, dengan tujuan menghindari efek bola salju atau snowball. Snowball mungkin kecil awalnya menggelinding menjadi besar dan bisa menimbulkan bencana seperti yang dipaparkan Pak Paul tadi. Jadi plan weight control biasanya digunakan pada plan yang mempunyai daur ulang material dan integrasi panas. Ya. Namun di era efisiensi ini proses banyak menuntut komposisi yang sangat ketat, maka plan weight control juga digunakan untuk plan-plan yang mempunyai syarat komposisi yang kompleks. Plan weight control meliputi pemilihan letak valve atau aktuator atau manipulated variable ya tergantung biasanya bidangnya menyebutnya, terus letak sistem pengukuran, ya, sensor atau proses variabel dan menghubungkannya dari ratusan atau bahkan ribuan sensor dan aktuator tadi menjadi sistem pengendalian menyeluruh dalam satu pabrik. Komponen-komponennya adalah ya, control valve, kalau orang umum biasanya bilang valve saja, karena kemungkinan valve ini diaktuasi secara manual. Banyak industri kita yang masih manual. Pengukuran kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sensor, yang secara teori sensor ini sebanyak-banyaknya, namun sisi ekonomis tetaplah harus terpenuhi. Jadi kalau semakin banyak sensor berarti semakin termonitor, begitu ya. Jadi lebih baik. Control itu terdiri dari inventory control dan quality control ya. Kontrol inventory itu yang menjaga performansi dan keamanan. Sedangkan kontrol quality itu menjaga kualitas produk yang pada sistem proses itu adalah kualitas produk, dan mungkin kalau power plant seperti yang diceritakan Pak Paul tadi adalah mungkin kualitas dari powernya. Ya. Optimisasi terdiri dari problem formulasi, model, dan teknik optimisasi, di mana problem formulasi yang terdiri dari fungsi tujuan, constraint, dan variabel keputusan adalah komponen utama yang memerlukan pengalaman, kearifan, dan pengetahuan teknis. Plan adalah proses material dan energi agar menjadi lebih bermanfaat, ya, di mana proses itu memerlukan waktu, ya, nggak bisa langsung kun fayakun seperti itu ya. Jadi ada waktu. Disitulah kontrol bermanfaat. Ya. Jadi kontrol itu untuk mempercepat atau memperlambat sebuah proses. Kontrol adalah teknik untuk mencapai keinginan atau set point, di mana dalam satu plan mungkin terdiri banyak ratusan set point. Maka sebenarnya keinginan yang mana yang utama itu penting ya, makanya plan weight control itu diperlukan. Itu akan dikaji dalam PwC. Jadi PwC adalah teknik untuk mencapai keinginan atau tujuan dengan menjaga keseimbangan massa, energi, dan momentum. Itu tujuannya ya. Oke, saya kasih pendahuluan dulu karena kita ini mungkin di engineering ya agak terakhir dibandingkan visi policy ya. Jadi latar belakangnya adalah kita ini PBB sejak tahun 2015 itu telah mencanangkan Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan dalam semua bidang kegiatan manusia. SDG terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian terukur dalam sebuah konsep yang merencanakan pembangunan berkelanjutan dalam semua bidang kegiatan manusia dan pendukungnya, terutama pada bidang-bidang teknologi, ekonomi, ekologi, budaya dalam arti yang luas. Ya. Seiring populernya ini, negara kita juga mengadopsi ya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 33 ya ada ya, dan swasta juga mengeluarkan kriteria SDG sesuai dengan bidangnya ya. Jadi
SDG ini dilam dengan green ya, atau hijau yang telah ada sebelumnya, yang menjadi inovasi ramah lingkungan, kapitalisasi, dan kewirausahaan. Secara umum diakui bahwa praktek hijau meningkatkan keekonomisan dan profitabilitas. Ada peluang besar di bisnis hijau ini ya. Jadi hijau itu adalah menyangkut pada people, planet, profit. Jadi isunya biasanya adalah people dan planet, tapi sebenarnya kita semua adalah menuju profit. Ya. Jadi apa namanya, kalau tidak profit biasanya tidak sustain seperti itu. Ya. Jadi proses menuju green dalam desain proses ya biasanya disebut orang-orang teknik kimia, proses yang sebenarnya kita semua adalah fisika ya. Jadi proses yang kimia ini hanya ada di lab, ya. Semuanya fisika. Ya. Bisa dilakukan dengan merecovery material dan energi. Ya, recovery material dan energi bisa mencapai 70%. Namun proses integrasi ini menuntut pengendalian yang mampu menjaga keseimbangan massa dan energi pada keseluruhan plan, sehingga konsep plan wide control diperlukan. Ya, di lapangan proses plan wide control ini direpresentasikan dengan advanced process control, di mana pengetahuan tentang pengendalian proses, optimisasi, artificial intelligence, dan Internet of Things menjadi sebuah keharusan. Ya, itu belakang-belakangnya. Ya. Jadi proses optimization dan pengendalian dan optimisasi plan itu dilakukan sejak R&D ya. Jadi bukan hanya pemikiran mencari kondisi operasi yang optimum, ya, tetapi dipikirkan dulu secara simultan bagaimana pengendalian untuk mencapai operasional yang robust dan aman di lapangan kelak. Pengendalian dan optimisasi proses ini merupakan penyesuaian proses untuk mempertahankan atau mengoptimalkan serangkaian variabel tertentu tanpa melanggar kendala-kendala proses, norma-norma, peraturan kelestarian alam, dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Secara umum, pemanfaatan optimisasi dan pengendali ini di segala bidang didorong oleh tuntutan penghematan energi, isu keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, kredibilitas, institusi, dan pengembangan Internet of Things yang memaksa kita untuk berubah. Jadi pada gambar ini ya menunjukkan sistem pengendalian yang dimulai dari instrumentasi pengukuran aktuator pengendalian, strategi pengendalian, ya, monitoring, analisis performance, dan advanced process control. Hal ini dilanjutkan pada hierarki di atasnya, di mana optimisasi yang masih dalam ranah dinamik dilakukan pada level real time optimization, ya, dan dipergunakan untuk mengoptimisasi dalam rangka maximize profit. Ya. Proses optimisasi dan proses pengendalian dan optimisasi ini secara konvensional hanya sampai hierarki ini ya, jadi sampai advanced process control. Namun optimisasi penjadwalan, scheduling, PPIC, ya, RCM, dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan di zaman Internet of Things ini ya. Jadi optimisasi dan pengendalian hakikatnya sama. Ya, jadi yang berbeda adalah pengendalian itu mempunyai capaian dan variabel keputusan berupa fisis, sedangkan optimisasi berupa informasi. Jadi kalau lihat dari gambar ini, informasi itu datangnya dari bawah, ya. Sedangkan control itu datang dari atas. Jadi harus dari atas. Dengan kepentingan yang paling atas itu ya adalah profit. Setelah itu profit didefinisikan di bawahnya lagi menjadi efisiensi, ya, menjadi di bawahnya lagi menjadi koordinasi antar beberapa kepentingan, di bawahnya lagi performansi, di bawahnya lagi pengaturan agar proses bisa berjalan dengan aman, di bawahnya lagi adalah instrumentasi, sensor, dan manipulator. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mendesain begitu di atas berubah, maka sistem instrumentasi akan semakin berubah. Kalau katanya orang proses, kalau kita mendesain satu plan itu kombinasinya adalah 1 juta flow sheet.
Kalau 1 juta BFD, kira-kira kombinasinya lagi menjadi PNID akan jauh lebih banyak lagi. Ya. Jadi kita lebih tinggi derajat kebebasannya. Ya. Oke, di zaman IoT, ya, di mana thing dibawa ke cloud oleh internet, ya, maka plan, instrumentasi, dan advanced process control harus bisa diakses dan direpresentasikan dalam performansi teknis dan ekonomi, sehingga aplikasi berupa data rekonsiliasi, model, dan optimisasi diperlukan. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oke. Saat ini sebagian besar plan itu dikendalikan dengan hierarki kontrol yang sederhana, ya, terdiri dari ratusan loop, ya, dan menggunakan komponen sederhana yaitu ya on off, PID control, ya, perbaikannya mungkin di non-linear seperti self tuning, auto gain scheduling controller, ya, dan beberapa strategi kontrol biasanya forward untuk mengurangi disturbance. Ya. Seperti itu existingnya saat ini. Secara praktikal, ya, advanced process control mempunyai hierarki struktur sebagai berikut, ya. Yang merah itu adalah dilakukan oleh mesin, ya. Sedangkan yang hitam adalah oleh manusia. Ya. Oke, jadi kita masih banyak sekali yang tergantung pada operator. Bahkan di industri-industri yang general, PID control ini masih menggunakan operator, misalkan di pabrik gula, ya. Dan oke. Secara ini ya dari sisi PwC ya sebenarnya practical advanced process control ini mempunyai tujuan utama adalah ekonomi ya yang diterjemahkan di bawahnya adalah sinkronisasi oleh model predictive control dan distabilkan oleh local control ya. Oke, dan seterusnya di bawahnya adalah instrumentation dan plan. Klasifikasi plan weight control oleh praktisi dan akademisi biasanya dibagi seperti ini gambaran saja ya. Berdasarkan metode pendekatannya ya ada orang mendekatinya dengan cara heuristik atau proses. Kedua dengan model ya secara matematis ya. Ketiga dengan algoritma ya, optimization biasanya seperti itu ya. Dan ketiga keempat adalah campuran ya. Ya biasanya orang Indonesia sukanya campuran. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan struktur pengendaliannya ya. Biasanya desentralisasi dan sentralisasi ya. Oke ya, jadi desentralisasi contohnya yang ada di plan saat ini ya dengan DCS, sentralisasi ini jarang sekali misalkan dengan MVC dan sebagainya. Di dunia ada sekitar 7 teknik atau metode plan weight control ya. Hampir semuanya ini adalah dari orang-orang proses ya atau teknik kimia ya. Saya memberanikan diri ya menulis sebuah prosedur plan weight control yang akan saya paparkan di sore hari ini ya. Oke, dari sisi orang instrumen ya. Jadi orang instrumen itu biasanya lebih mudah gitu ya pendekatannya ya. Semoga begitu ya. Dan juga di Indonesia profesor proses kontrol itu pertama adalah selain teknik kimia ya, jadi teknik fisika. Jadi kadang-kadang bikin jealous teman-teman teknik kimia. Oke. Itu sudah takdir ya mungkin ya. Oke. Oke, prosedur plan weight control yang kami propose adalah ya kita bagi menjadi 7 ya. Sebenarnya ini tidak terlalu beda dengan guru-guru kami yaitu Profesor Sugro Ustad dan Profesor Liben. Ya. Namun di sini kami simpelkan ya berdasarkan mass energy balance dan sisi urutan pekerjaan. Oke. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ya, kalau bila tujuannya belum selesai, maka nggak bisa kita pergi kemana-mana. Nanti salah arah. Ya. Yang biasanya adalah profit. Oke, jadi pengendalian kalau yang konvensional itu minimal error, optimal error, dan resources ya, dan manipulative variable yang optimum ya. Tapi
apalagi kalau sekarang ekonomik ya, sampai kepada revenue. Ya. Jadi kedua adalah menentukan aktuator, jumlah aktuator. Simpel seperti itu, ada nanti kita perjelas ya. Ketiga adalah menentukan throughput manipulator. Jadi satu pengendalian ya flow yang sejati di dalam plan. Jadi dalam satu plan itu hanya satu pengendalian flow yang sejati. Lainnya itu mungkin cascade, mungkin untuk quality, dan satunya lagi mungkin diferensial. Keempat adalah mendesain pengendalian inventory dengan urutan. Ya. Itu nanti setelah flow terkendali, maka urutannya simple. Flow terkendali, maka setelah itu lihat levelnya, lihat pressure-nya, lihat temperature-nya, baru analytical. Ya. Terus 5 adalah menentukan kualitas, ini yang analytical. Keenam adalah mendesain pengendalian supervisory ya, yang mengatur keseimbangan massa, energi, dan momentum ya. Nggak ada momentum ya kalau orang proses ya biasanya sampai massa dan energi, tapi sebagai kita orang kontrol itu kita bermain di ranah dinamik. Dinamik itu adalah waktu, dan di waktu itu adalah momentum adalah massa dikalikan velocity, velocity itu ada waktunya ya. Jadi ketujuh adalah mendesain layer optimization baik secara real time optimization atau steady state. Oke, kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah menentukan fungsi tujuan ya. Sebaiknya fungsi tujuannya ini adalah profit ya, karena hanya orang gila yang mau profit di dunia ini. Yang meliputi adalah revenue dikurangi cost gitu ya. Boleh diturunkan menjadi kualitas produk yang konsisten, tergantung ya. Terus bisa juga quantity dari produk, ya, throughputnya yang maksimum. Boleh minimize energy consumption ya. Boleh juga environment friendly, dan kombinasinya ya, silakan ya. Jadi ditentukan dulu tergantung kepada manajemennya apa tujuannya. Jadi dalam mendesain advanced process control menggunakan prosedur atau teknik plan weight control untuk menghindari efek bola salju tadi. Pertama, tentukan fungsi tujuan. Jadi orang-orang manajemen ya yang menentukan ya, tentunya di semua bidang. Problem formulasi ini sangat penting ya. Jadi problem formulasi yang realistis itu kalau sudah selesai kira-kira 60 pekerjaan advanced process control 60% ya sudah selesai ya. Apa saja pertimbangannya adalah umumnya kita pertimbangkan massa ya. Semakin berat itu artinya berat dibagi dengan percepatan gravitasi adalah massa. Ya. Semakin besar massa maka semakin mahal kan begitu ya, dengan jenis material yang sama. Namun jenis material ini seperti harga diesel, minyak tanah, gasolin ini tidak linier ya terhadap rantai karbonnya ya dan energinya. Ya, jadi berbeda ya, tidak linier. Jadi harus dipertimbangkan. Terus energi, harga energi setiap kenaikan suhu per derajat Celcius misalkan di daerah cryogenik, temperatur kamar dan temperatur tinggi itu tidak sama ya. Terus konversi energi ya, jadi pada prime mover ya, penggerak mulanya menggunakan batu bara, menggunakan gas dan sebagainya itu berbeda-beda juga harganya. Terus biaya labor ya, labor cost itu juga berbeda untuk hari biasa maupun overtime. Jadi kalau itu berbeda, maka unit price harus dikalikan. Itu yang biasanya harus diperhatikan. Biasanya orang-orang yang awal di mendesain plan weight control, advanced process control itu ini yang perlu pertimbangkan. Tanya betul sama manajemen kita akan menggunakan apa seperti itu ya. Sedangkan juga energi hidrolik, pompa, kompresor dan energi thermal ya, cooler heater juga berbeda ya. Tingkatan pressure juga berbeda antara fan, blower, kompresor juga berbeda gitu ya. Jadi fungsi tujuan biasanya adalah profit. Jadi seperti tadi semua orang kalau bicara profit pasti bersatu. Mau apapun ya, semua mau untung. Jadi pendapatan profit itu adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. Ya kalau kita ada improvement berarti ada penghematan ya. Pada saat desain karena kita tidak tahu maka biasanya total annual cost yang dipergunakan ya terdiri
CAPEX dan OPEX ya. CAPEX-nya misalkan berapa yang terdiri dari pembelian dan installation, maka dibagi untuk kira-kira berapa tahun digunakan ya, ditambah dengan kira-kira pemakaian biaya operasional dan maintenance, ditambahkan dalam 1 tahun menjadi total annual cost ya. Jadi bisa dihitung nanti ROI-nya, NPV dan lain-lain. Oke. Biaya operasi ini seperti biaya steam, air pendingin, biaya kompresor, pompa, beda unit price ya. Jadi biaya operasional setiap level labor juga berbeda, dan biaya perawatan ya antara korektif, preventif dan prediktif pun berbeda. Jadi harus dipertimbangkan ya. Jadi itulah yang penting ya. Salah dalam membuat problem formulasi maka tidak akan tepat. Jadi masalah utama dalam menyelesaikan masalah adalah cara pandang kita dalam melihat masalah. Maka yang kedua adalah orang matematis biasanya bilang menentukan derajat kebebasan. Ya. Atau sebenarnya kalau kita orang proses menentukan berapa jumlah manipulatif variabel. Atau kalau orang instrumen berapa valve yang diperlukan. Ya. Jadi itulah yang menentukan prima valve. Ya. Jadi pertama kali kalau kita punya plan yang unggulan, ya, hanya ada pipa dan tangki, maka pertama yang harus kita lakukan ya adalah meletakkan valve pada stream yang bebas. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi letakkan valve pada stream yang bebas. Jadi kalau orang proses dia akan bilang begitu ya. Tapi kita sebagai orang instrumen itu lebih panjang lagi nanti sistem aktuasinya, tipe dan ukuran valve ya, untuk proteksi ya, bypass valve, block valve ya semua ya, block and bleed semua untuk perawatan yang harus kita pikirkan. Jadi itulah yang harus efek dari flow sheet terhadap desain instrumentasi dan advanced process control yang akan kita buat. Di dunia, Pak Stephanopoulos ya mendefinisikan sebagai orang proses, dia itu adalah meletak control degree of freedom adalah number of jumlah variabel yang tidak diketahui dikurangi jumlah persamaan, seperti itu ya. Biasanya lebih banyak ya variabel daripada persamaan kan begitu ya. Jadi ditambah dengan disturbance, itu Pak Stephanopoulos bilang ya. Dixon ya menambahinya. Ya. Dixon bilang control degree of freedom itu adalah control degree of freedom pada saat steady state. Nah, kalau steady state ini tidak ada akumulasi, ya. Ditambah dengan control degree of freedom saat dinamik. Saat dinamik ini berarti ada akumulasi, ya. Biasanya akumulasi ini pada level, ya. Kalau pada pressure gas ini cenderung lebih cepat dibandingkan akumulasi pada level. Ya. Biasanya umumnya ada level. Jadi sebenarnya kontrol yang paling bahaya itu adalah level. Oke, menurut Konda setelah itu dia menentukan lebih agak instrumen ya. Jadi control degree of freedom itu adalah jumlah stream dikurangi ya, dikurangi dengan stream yang tidak bisa dimanipulasi. Ya, misalkan contohnya kita menguapkan air ya. Jadi stream uap itu nggak bisa dimanipulasi karena tergantung berapa energi yang diberikan. Ya, contohnya ya. Terus number of redundant. Number of redundant ini memang stream yang nggak bisa dimanipulasi karena keseimbangan masanya konstan. Misalkan inlet pada sebuah pipa, inlet dan outletnya sama. Jadi nggak bisa dimanipulasi, hanya satu saja. Ya, oke. Jadi bagi orang instrumen simpel saja. Control degree of freedom adalah sebenarnya adalah jumlah valve. Ya. Jadi jumlah valve di mana? Di stream yang bebas. Ya. Jadi kita ambil contoh-contoh di sini. Misalkan pada sebuah stream, ya material energi pada sebuah pipa, ya itu tidak ada cuma satu saja, ya ada satu yang bisa dikendalikan. Ya, pada sebuah mixer dengan misalkan inputnya 3, ya maka jumlah input sama dengan jumlah massa yang masuk, ya sama dengan massa yang keluar, ya. Jadi prinsipnya pada mendesain plan adalah
keseimbangan massa, energi, dan momentum. Jadi kalau tidak seimbang, ya, maka performansi akan jelek. Bahkan kalau dibiarkan performansi ini menjadi tidak baik, akan berakibat menjadi bencana. Ya, jadi melihat baik tidaknya adalah dengan keseimbangan massa, energi. Ya, misalkan mixer berarti tinggal dia inputnya misalkan ada 3, maka 3 dikurangi 1 outputnya nggak bisa, ya, karena sudah dikendalikan di inputnya, maka dia jumlahnya 2. 2 apa maksudnya? 2 valve. Ya, splitter pun sama, ya. Kalau kita punya valve, berapa yang bisa dikendalikan? Cuma 1, namanya flow input atau flow outputnya, ya. Oke. Ya, makanya pengendalian flow cuma seperti itu. Di pompa, kompresor, ya, itu sama, ya. Pada heat changer, ya, heater itu berbeda, ya. Berbeda kenapa? Karena dia ada sumber panas dan dingin, ya. Oke, maka dia menjadi 2, ya. Bisa dipelajari, ya. Oke, pada flooded, karena ada flooded ini berarti dia ada akumulasi, ya, yang tidak balance, yang balance di sana cuma 1 dan 2 sama, ya. Maka 3 dan 4 tidak sama, walaupun dialiri di 3 penuh, ya, 1000 misalkan, 4-nya belum tentu 1000 sebelum dia mencapai level yang sudah mencapai steady state, ya, seperti itu, ya. Begitu dengan ketel, ya, termosifon, ya, dan lain-lain, ya, bisa dilihat. Oke, ya, pada kolom destilasi misalkan, ya, itu dia ada berapa? Ada 5 semuanya. Kenapa? Ya, ya memang semuanya berbeda karena di situ ada vapor liquid equilibrium pada setiap state, ya, setiap tray-nya, ya. Jadi orang bilang adalah pengendalian misalkan 4 menggunakan reflux dan 5 menggunakan vapor, ya. Tapi sebenarnya dia yang diaktuasi bukan valve pada 5, tapi adalah energi yang diberikan pada untuk menguapkan stream 5 seperti itu, ya, dan seterusnya. Oke. Prosedur nomor 3 adalah kita menentukan throughput manipulator. Ya. Throughput manipulator ini adalah sejatinya pengendalian flow pada sebuah plant. Ya. Jadi throughput manipulator ini adalah disturban utama. Ya, jadi kalau kita mau melihat ketangguhan sebuah plant, ya, throughput manipulatornya yang dirubah, semua pasti berubah. Ya. Jadi itu. Jadi TPM adalah disturban utama pada seluruh pabrik. Peletakan TPM akan mempengaruhi performansi, kemungkinan kegagalan, sehingga strategi kontrol dan sistem proteksi akan berbeda, ya, seperti itu. Ya, jadi ini yang paling utama. Ya. Oke. Oke. Di manakah letak throughput manipulator? Umumnya di depan. Ya, umumnya di depan. Kalau kita mau membuat kue 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, yang ditimbang adalah bahan bakunya. Ya, jadi seperti itu logikanya. Ya, jadi proporsional. Jadi kalau kita letakkan di depan, maka semua pengendalian sesudahnya adalah mengikuti. Ya, boleh di depan. Ya. Oke. Boleh di belakang. Ya. Kalau di belakang, maka pengendalian di depan ini mengikuti. Oke. Bila mana di belakang? Biasanya kan tadi depan. Di belakang bila proses di depannya ini tidak konsisten. Ya, kalau timbangan massa, energi, momentum, ya, yang di depannya, yang diletakkan di depan TPM itu adalah yang tidak konsisten. Ya. Ketidakkonsistenan ini seperti halnya kalau kita mengendalikan sebuah level pada flow rate pada sebuah outlet tangki. Ya, berarti kalau flow rate-nya konstan, kita jaga levelnya. Ya, levelnya adalah dengan memanipulasi yang sebelumnya. Ya, contohnya kasusnya di tangki kita, tandon air kita karena PDAM mungkin tidak konsisten. Separah-parahnya tidak konsisten adalah bisa diartikan menjadi batch proses, tidak konsisten proses. Ya. Boleh diletakkan di tengah. Ya, kalau di tengah nanti yang di depannya mengikuti TPM karena TPM ini yang continuous, yang konsisten, ya, dan yang belakangnya mengikutinya. Jadi TPM ini adalah yang menentukan berapa jumlah produksi. Ya. Jadi ini yang harus benar-benar terkontrol dengan baik. Sebab kalau TPM tidak terkontrol maka yang lainnya tidak akan terkontrol. Ya.
Oke, jadi seperti itu halnya ya. Jadi keempat adalah mendesain pengendalian atau inventory ya. Jadi kalau ya TPM-nya tadi throughput manipulator tidak konsisten, maka level pun tidak akan konsisten ya. Karena sama dengan ya kalau gajinya Senin Kamis ya tabungannya juga tidak akan stabil kan begitu kira-kiranya. Jadi kalau sudah level ya yang di mana liquid ini uncompressible fluid, maka tekanan di atasnya karena ruangannya berubah-ubah, kalau levelnya berubah-ubah, maka pressure-nya pun akan berubah-ubah ya. Kalau pressure-nya berubah-ubah ya karena titik didih, titik embun ya, apalagi titik beku itu tergantung pada tekanan. Semakin rendah tekanan maka dia semakin turun kan gitu ya. Maka temperature control pun akan terganggu. Seperti itu urutannya ya. Jadi konsepnya adalah tetap menggunakan energi, keseimbangan massa, energi dan momentum. Jadi kelima sekarang. Ya. 5 adalah menentukan variabel yang berhubungan dengan kualitas. Ya, di sini pekerjaannya adalah menambah sistem pengukuran atau sensor quality, misalkan analyzer, ya, atau kita nggak mungkin analyzer reliability-nya masih rendah mungkin ya, atau harganya mahal ya, bisa menggunakan soft sensor ya. Tapi soft sensor bukan untuk menggantikan analyzer. Yang di mana soft sensor ini bisa menggunakan variabel termodinamika ya, atau black box model atau menggunakan gray box model. Jadi semi empirical. Oke, yang ini yang keenam adalah mendesain pengendalian supervisory yang mensinkronkan keseimbangan massa, energi dan momentum keseluruhan pabrik. Oke. Jadi momentum adalah massa dikalikan velocity, ya, di mana waktu ada di situ ya, pada faktor waktu di velocity ya, selain arah juga ya. Secara steady state semuanya balance ya. Jadi orang proses menyatakan oh plan ini balance, FD mass energy balance-nya balance ya. Begitu kita jangankan di plant, kita running di dalam ISIS ya atau petrosim dan seterusnya, kadang-kadang tidak converge ya. Kenapa? Karena ada dinamika ya, di mana disebabkan oleh perjalanan fluida pada pipa ya dan pada tangki. Itu yang menyebabkan kita menyebabkan dinamika ya, proses ya. Yang mungkin dinamika proses ini disebabkan oleh peristiwa termofluid ya, mungkin reaksi kimia, mungkin reaksi bio dan sebagainya ya. Oke. Secara struktur ya, isu yang ada di lapangan itu biasanya kita mau pakai decentralized atau centralized variabel ya. Biasanya kita masih menggunakan decentralized ya, karena centralized ini memerlukan operator yang harus lebih terlatih ya, seperti presentasi Pak Paul tadi, faktor human error itu masih sangat dominan di dalam pengendalian plan. Advanced control yang menggunakan konfigurasi sederhana ya biasanya berupa elemen cascade control untuk mempercepat respon, rasio control untuk koordinasi ya, decentralized control ya seperti DCS seperti itu ya, feed forward elemen untuk mengurangi disturbance, decoupling ya, untuk mempermudah tuning ya, valve positioning control, split rate control, memilih ya selector atau override control dan sebagainya. Ya. Itu masih menjadi dasar pembangunan advanced process control ya, gitu ya, dipakai ya. Jadi jarang sekali advanced itu di dalam algoritmnya, tapi di dalam strategi. Oke, yang terakhir adalah mendesain lapisan optimisasi ya dengan tujuan
tergantung langkah nomor 1 tadi, mau menghemat energi, mau maksimum throughput, meningkatkan kualitas dan seterusnya, atau kombinasinya ya. Jadi disitulah ya optimisasi. Optimisasi ini memerlukan 3 komponen tadi ya, model juga selain fungsi tujuan, model dan teknik optimisasi ya. Model biasanya yang dipakai adalah first order plus data, jadi sangat umum, jarang sekali yang second order, jika pun ada itu mungkin 1-2 ya, karena proses pada umumnya itu lambat ya, kalau proses berbeda untuk yang sistem kontrol yang umum, misalkan pesawat dan lain-lain ya. Di situ biasanya cukup dengan Laplace saja ya, di mana time constant, gain, dan delay yang ada pada FOPDT ya. Selanjutnya itu akan menjadi tugas DCS untuk mentranslate menjadi transformasi set atau dalam state space. Kedua, ya komponen yang terakhir adalah teknik optimisasinya ya. Jadi di Sebol Yokogawa misalkan sudah ada di situ ya function optimizer ya. Boleh dengan deterministik yang menggunakan turunan dari model yang digunakan atau stokastik yang mencarinya secara random. Nah, itulah plan weight control untuk mendesain. Ya. Dalam operasional ya plan weight control sebenarnya bisa dipakai untuk troubleshooting. Ya. Jadi pertama kita lihat apakah tujuan pengendalian itu tercapai secara ekonomis dan seterusnya, tergantung objektif fungsinya. Kalau itu tercapai, selesailah semua ya. Tapi kalau tidak tercapai, maka pertama yang dilihat jangan sensor, tapi dilihatlah valve. Ya, apakah semua valve ya sudah terdesain dengan baik? Apakah semua valve yang didesain dengan baik tadi terawat dengan baik sehingga bisa dioperasikan dengan baik? Kalau iya, sudah selesai. Ya. Namun kalau misalkan ya valve-nya tidak terpenuhi ya, tidak misalkan, maka lihat ya laju produksinya. Kalau ada disturbance di produksi ya itu bukan outlier pada statistical process control, tapi memang adanya disturbance, memang adanya perubahan di throughput manipulator ya. Selanjutnya bila throughput manipulatornya itu baik, masih baik ya, stabil ya, tidak ada perubahan kapasitas produksi dan perubahan komposisi yang signifikan pada bahan bakunya, maka periksalah level control ya. Oke, ini sudah perlu ya. Semua level control diperiksa. Kalau semua level control stabil, periksa pressure control ya. Kalau pressure control bagus, baru periksa temperature control ya. Selanjutnya baru kita periksa kualitas produk ya atau limbah ya dibandingkan dengan pemakaian energi. Nah, kalau di benchmark itu kan kelihatan untuk melihat untuk memproduksi misalkan metanol 95% diperlukan energi sekian ya, bisa dilihat ya. Jadi itulah yang penggunaan plan weight control ya untuk mendesain plan, mendesain sistem instrumentasi ya, dan juga untuk kepentingan operasional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Prof. Toto atas paparannya tentang konsep plan weight control. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada chatbox ya. Silakan yang akan bertanya dituliskan di chatbox. Yang pertama ini dari Pak Joni ya. Saat ini sudah ada teknologi AI atau IoT yang bisa mengendalikan kontrol secara cerdas. Apakah bisa PwC digantikan dengan AI atau IoT dalam melaksanakan tugasnya? Monggo Pak, silakan. Langsung ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi plan weight control itu di dalamnya ada optimization ya.
dan ada model, ya. Dan ada lagi instrumen pengukuran. Jadi IoT ini adalah untuk kepentingan data collecting. Ya. Modelnya tadi boleh ya menggunakan soft computing. Ya, kalau dulu soft computing dibilang artificial intelligence ya, tapi sekarang soft computing. Artificial intelligence ini adalah soft computing ditambah algoritma optimization. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi IoT dan artificial intelligence adalah bagian dari plan weight control. Ya, plan weight control itu adalah konsep ya bagaimana memanfaatkan IoT, artificial intelligence agar pengendalian itu bisa menjamin targetnya tercapai, ya berkesinambungan dan aman. Itu Pak Edi. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak Arya Budi Mukti. Izin bertanya Pak, apakah sudah ada perusahaan di Indonesia yang melakukan SDG secara real? Ya Pak, baik ya. SDG ini sudah Pak, kalau kami bilang sudah. Jadi SDG dalam arti ya marketisasi ya banyak perusahaan ya yang merubah dari shift dari billion to trillion ya. Shift dari billion to trillion ini adalah dengan menggalakkan sektor-sektor jasa. Ya, itu yang sudah dilakukan. Kelestarian alam yang berbasis bisnis yang berbasis green juga sudah dilakukan ya. Mulai dari kementerian misalkan menggalakkan proper ya dan seterusnya sampai ke bawah. Itu Pak, terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Arjuna Sriwijaya. Selamat sore Prof. Toto, salam kenal. Saya background S1 Teknik Kimia, S2 Teknik Perminyakan, background kerja 31 tahun di 2 EPC company. Menurut pendapat saya, untuk menentukan plan weight control sebaiknya dimulai dari membuat proses kontrol naratif. Baru setelah itu dibuat cause effect matrix dan shutdown filosofi. Mohon komen baliknya. Terima kasih Prof. Baik ya. Seperti tadi pendekatan plan weight control ada beberapa. Jadi secara hierarki, secara optimization ya dan campurannya ya ada 4 tadi ya. Boleh apa saja yang digunakan. Namun ya sebenarnya begini ya. Apa saja di alam ini ya mau dilihat dari R&D ya sampai kepada desain yang untuk menentukan size, sampai construction untuk meminimize waktu, sampai operation untuk menentukan variabel termodinamik yang terbaik, dan maintenance untuk menentukan time interval terbaik ya, itu tetaplah mengacu pada satu hukum sebenarnya. Satu hukum itu disebut hukum alam yang disebut sunatullah. Sunatullah itu apa? Sunatullah itu adalah kesetimbangan massa, energi, dan momentum. Ya. Jadi kalau itu bisa terjaga, mau dengan metode apapun silakan, tergantung kepada konteks permasalahan yang dihadapi. Ya. Begitu Pak, silakan. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Izin bertanya Pak Prof, ini ada 3 pertanyaan ya, saya bacakan satu persatu aja dulu. Yang pertama, apakah penggunaan PwC dapat menekan biaya operasional dibandingkan dengan IoT dan AI dan perbandingannya seperti apa? Sampun, Pak. Sampun, nomor satu dulu, Pak. Jadi PwC ini adalah konsep, ya. Di lapangan dia menjadi, ya Pak ya, di data advanced process control, ya. Advanced process control bisa ya menggunakan AI dan begitu ya Pak, kira-kira disesuaikan dengan SDM dan sumber daya lain. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Seperti apakah PwC dalam suatu plan yang ada
ataukah masih standar laboratorium saja dilakukan tentang pendekatan PwC ini? PwC adalah balik lagi adalah konsep untuk menghindari efek bola salju ya. Jadi dia PwC ini adalah ya, untuk menjaga keseimbangan massa dan energi bagi orang proses ya, Pak, ya. Tapi kita sebagai orang proses betul ya tidak bisa hanya massa energi ya, karena begitu ada kita harus mempertimbangkan juga momentum. Kenapa? Karena bola salju tadi bukan hanya soal massa dan energi yang menyebabkan meledak dan lain-lain ya. Momentum ini juga perlu. Kenapa? Karena momentum itu massa dikalikan velocity ya. Velocity ini adalah vektor di mana mempunyai magnitude dan arah ya. Kalau momentum ini terlalu besar bisa menyebabkan noise, bisa menyebabkan vibration yang itu juga bisa menimbulkan bencana ya. Jadi biasanya begini Pak ya, orang proses, orang teknik kimia itu berpikir tentang mass energy balance ya. Sedangkan momentum ini karena dia dinamik biasanya kalau di plan ya, plannya ini bukan kontrolnya, itu orang-orang mekanikal ya. Begitu Pak, ini adalah konsep ya. Jadi berbeda, bukan teknologi. Plan weight control adalah konsep untuk mendesain sebuah plan dan pengendaliannya. Ampun Pak. Pertanyaan nomor 3 Pak. Dalam PwC, sensor seperti apa yang menjadi fungsi utama dalam proses dan berapakah tingkat keakuratan dalam penentuan datanya? Terima kasih. Baik. Jadi Pak dalam konsep pengendalian apapun ya, pengendalian itu dimulai dari flow ya, level Pak ya. Jadi terus pressure, temperature dan analytical. 5 ini saja Pak ya. Sensornya tergantung kepentingan ya. Sensor ini satu ya. Kalau kita sangat ada sinyal uang itu harus menggunakan massa, minimum menggunakan volume ya. Tapi kalau untuk jadi itu error sangat penting ya karena sinyal uang ya. Tapi kalau di dalam proses dari internal saja ya boleh menggunakan pengukuran turunannya ya. Jadi misalkan flow ya, boleh menggunakan ultrasonic, menggunakan DP dan lain-lain ya. Karena akurasi sudah tidak dipentingkan. Yang penting balance ya, mencerminkan balance ya. Dan seterusnya. Begitu Pak. Bahkan pengukuran tidak perlu semuanya karena bisa dihitung dari pengukuran yang lain menggunakan keseimbangan massa dan energi. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Eko Sulistyo. Izin mohon dijelaskan berapa persen besar benefit tipikal yang dapat dicapai plan yang telah menerapkan PwC vs yang belum. Mohon dijelaskan pula di zaman IoT ini adakah kaitan PwC dengan digital twin? Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Baik ya. Jadi kalau kita aplikasikan PwC dalam control mungkin bisa meningkatkan efisiensi 3-5% ya. Bisa ditanyakan kepada teman-teman vendor yang menjual EPC ya. Namun kalau kita aplikasikan advanced process control ini di dalam retrofit plant bisa sampai 20-30% ya. Bahkan kalau dalam menghemat energi bisa sampai 70% dengan cara proses integrasi ya. Itu Pak, terima kasih. Baik. Berikutnya dari Pak Afian Zikri. Assalamualaikum, salam hormat Prof. T. Ruki. Izin bertanya, konsep PwC sebagai advanced process control apakah bisa diterapkan pada subsistem PLTU? Khususnya terhadap optimasi pemakaian makeup water maupun auxiliary steam shoot blower pada boiler. Hormat saya nih, Tukul, TF 2012. Terima kasih, Pak Tukul. Ya, jadi PwC ini umum ya, bahkan dalam kehidupan sama ya. Jadi misalkan orang terlalu banyak makan, kurang gerak, jadi obesitas dan seterusnya ya.
Oke, bahkan dalam harta juga begitu ya, tidak boleh menampung harta. Oke. Dalam power plant urutannya sama ya. Jadi PwC itu pertama yang harus terkendali adalah throughput manipulator. Throughput manipulatornya adalah itu adalah feed waternya ya. Jadi kita mau produce berapa megawatt itu feed waternya. Nah, setelah masanya itu terkendali diatur di throughput manipulator, maka kita karena energi itu sama dengan massa dikalikan entalpi, maka entalpinya sekarang ya. Massa dikalikan entalpi. Entalpi adalah fungsi dari temperature dan pressure. Nah, temperature-nya ini di boiler ya. Pressure-nya ya dikendalikan di kalau bukan critical, super critical, masih critical di steam drum begitu ya. Jadi make up water tadi itu mencerminkan kalau banyak itu adalah adanya losses saja ya dari itu permasalahan drift pada instrumen dan mungkin dalam plan ya. Jadi bukan pada tataran konsep PwC ya. Terima kasih Pak. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Latif Wijaya. Apakah konsep PwC dapat digunakan dalam proses pembaruan atau pergantian perangkat instrumen pada pabrik yang sudah bekerja lama untuk meningkatkan produksinya kembali? Seperti misalnya pada pabrik yang mungkin sudah 20 tahun berjalan dan mengalami penurunan kinerja, sehingga menyebabkan penurunan performa dan mengubah keseimbangan massa atau cukup mengganti sesuai grand desain awal. Ya, baik. Jadi pada saat R&D, orang mendesain, mencari variabel termodinamik yang terbaik, ya berapa rasio, ya dalam stoichiometry, pressure, temperature yang terbaik. Pada saat didesain, variabel termodinamik tadi menjadi konstanta, ya yang dicari adalah size atau size. Sizing tadi digunakanlah oleh kontraktor untuk membangun pabrik. Ya. Pada saat pabrik dibangun, ya ada drift, ada aging, ya falling dan seterusnya pada pabrik tersebut, sehingga ya pada exchanger, kolom ventilasi, reaktor dan lain-lain mengalami penurunan performansi. Ya, oke. Bagaimana cara melakukannya adalah kita mengoptimize variabel termodinamik ya untuk mencapai tadi tujuannya dulu ditentukan throughput yang maksimum ya energi yang minimum environment friendly aman dan seterusnya atau dilam jadi satu seperti itu Pak silakan jadi bisa Pak jadi pekerjaannya adalah dari sisi optimization-nya itu konsep blended control-nya Pak ya terima kasih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, pada halaman 27 nomor 4 mendesain pengendalian inventory. Inventory ini dalam pengertian apa ya Pak? Karena di pabrik terminologi inventory biasanya setahu kami dipakai menyangkut misalnya tentang stok, lead time, supply chain, dan seterusnya. Ya, baik. Inventory ini sama Pak ya. Jadi kesetimbangan massa ya. Belum kepada momentum. Jadi apa itu ya massa sebenarnya. Jadi kalau inventory ini umumnya sampai kepada flow dan level itu massa ya. Sedangkan pressure dan temperature ini sudah dekat dengan quality ya. Namun tergantung kepada pendekatannya. Ya, jadi kalau bagi orang dari sisi melihat material dan energi, maka inventory ini adalah pengendalian flow ya kalau di Bapak adalah PPIC seperti ya pengendalian energi ya berapa energi atau orang-orang yang akan digunakan seperti itu ya agar tercapailah produksi yang cepat dan seterusnya gitu Pak ya dan pressure temperature ini kadang-kadang ditarik menjadi inferential measurement menjadi komposisi karena kenapa pada P dan T tertentu, setiap fluida mempunyai komposisi tertentu. Pada P dan T tertentu, bagi yang di power plant, setiap fluida mempunyai energi dalam tertentu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pertanyaan nomor 2.
pada halaman 31 pada nomor 7.2 ada terminologi FOPDT dalam bentuk Laplace atau matrik. Dapatkah Bapak jelaskan sedikit dalam bentuk kuantitas yang sederhana untuk model ini? Terima kasih, Pak. Baik. Jadi FOPDT ini kalau secara grafik disebut S kurva. Jadi di alam ini orang lebih yakin bahwa apa saja itu adalah fungsi eksponensial, ya. Jadi fungsi eksponensial ini dianggap mendekati hampir semua model. Walaupun hampir semua model sebenarnya bukan eksponensial, tapi sigmoidal. Cuma di depannya di awal itu initiation itu tidak terukur sehingga orang dibuang bagian depannya menjadi eksponensial. Oke, sekarang kita asumsikan bahwa semua kejadian di alam ini eksponensial, baik secara reaksi di persamaan, misalkan persamaan apa itu yang reaktor reaksi, ya misalkan di monod pun itu juga menggunakan eksponensial, ya. Maka orang akan mengatakan pada persamaan eksponensial itu adalah time constant, ya. Time constant itu adalah seperempat dari waktu yang travel dari 0 sampai 100%. Nah, maka orang menggunakan waktu travel 0 sampai 100% tadi adalah seperempatnya, ya, karena itu mudah diukur. Kenapa? Dengan cara menarik, ya, slope yang paling terjal itu didapatkanlah time constant. Jadi time constant, Pak. Ya, kenapa pakai time constant? Karena time constant itu paling mudah diambil dari sebuah S kurva tadi. Oke. Kedua adalah time delay, ya. Jadi time delay ini adalah sigmoidal sebenarnya, ya, bukan eksponensial. Jadi di saat delay itu atau dead biasanya kadang-kadang orang bilang itu adalah waktu ada perubahan sampai respon dari sebuah variabel dia berubah. Oke. Yang ketiga adalah gain, ya. Kita merubah sebuah misalkan 10%, apakah outputnya selalu 10%? Tidak. Oke, kalau 10% kita beri outputnya 10% berarti gain-nya 1. Kalau 10% kita rubah menjadi outputnya menjadi 20% berarti gain-nya 2. Nah, FOPDT ini adalah, ya, yang numeratornya adalah gain tadi, output per input, dan dikalikan dengan eksponensial delay kalikan S-nya, ya, waktu delay-nya tadi berapa, dibagi time constant ditambah 1 untuk time constantnya yang fungsi order 1, ya. Kalau order 0 maka dia cukuplah time constant saja karena dia mempunyai respon yang bukan S kurva tapi dia adalah rem. Kalau order 2 dan seterusnya order tinggi ditambahi dengan damping rasio atau zeta. Begitu, Pak, kira-kira, tapi mungkin agak susah dijelaskan tanpa sebuah gambar, ya, Pak, ya. Oke, itu, Pak, mungkin. Dan ada lagi satu yang banyak digunakan di DCS adalah DMC, Dynamic Metric Control. Karena kenapa kita kadang-kadang tidak sempat memodelkannya, tapi mempunyai kurva S, data, berupa data dalam Excel, CSV, dan lain-lain. Nah, itulah yang data itu dimasukkan ke dalam DCS untuk dijadikan model. Terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Yasdi Syah Mahdihar. Selamat sore Pak TRB, izin bertanya terkait model apa saja yang dipakai di EPC. Lalu untuk teknik optimasi, apa yang mungkin digunakan sebagai optimizer pada EPC? Terima kasih banyak, semoga sehat selalu Pak TRB. Baik, ya. Jadi optimasi ini memerlukan 3 komponen tadi, objective function, model, dan teknik optimisasi. Oke, objective function-nya kita sepakat misalkan adalah ekonomi. Model yang digunakan itu adalah tergantung pada tujuan tadi. Sebab model itu harus bisa mengcover input, output, variabel, dan parameter dari sistem yang akan kita optimize. Ya. Nah, dari problem formulasi dan model tadi, misalkan modelnya adalah stokastik, pakai artificial neural network, kita nggak akan bisa menggunakan deterministik karena artificial neural network tidak punya turunan, ya, tidak punya derivatifnya. Maka model, ya, optimizer itu ada 2 tadi, ya, ada derivatif atau deterministik itu deterministik dan stokastik.
Maka pemilihannya adalah tergantung dari optimisasi tadi pada kelas optimisasi. Kelas optimisasi ini terbagi menjadi, kalau orang-orang IT, computer science, membaginya adalah linear programming, non-linear programming, integer programming, mixed integer linear programming, dan mixed integer non-linear programming. Itu ya. Terima kasih Pak Yasti. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Nurdiansyah. Assalamualaikum Prof. Toto, terima kasih atas sharingnya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Prof, pada beberapa kasus desain EPC sangat bergantung dengan model dinamik yang diambil saat plan sedang berjalan. Apakah memungkinkan mendesain EPC sejak awal plan mau dibangun sementara modelnya belum ada? Bagaimana mengetahui parameter model-modelnya? Terima kasih sebelumnya, Prof. Baik ya. Jadi model ini bisa diturunkan dari first principle ya. Jadi kalau belum terjadi ya, itu adalah menggunakan hukum-hukum alam. Semua bisa ya. First principle ini tidak akurat ya, tapi bisa punya makna ya. Maknanya apa? Ada hubungan dengan ukuran. Jadi bisa di situ ya. Orang tidak puas dengan first principle. Ya akhirnya dibuatlah eksperimen-eksperimen berupa pilot plan. Maka dari situ first principle model menjadi gray model, di mana ya model semi empiris yang di mana semi empiris itu adalah model first principle ditambah konstanta. Ya, begitu Pak. Bisa Pak. Terima kasih. Baik, ini tadi pertanyaan di chatbox sudah nggak ada, barangkali ada yang akan ditanyakan secara langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan, mungkin saya juga ingin bertanya nih Pak. Ini yang tentang plan wide control ini, kalau di ITS ada tim penelitinya ini Pak? Mohon maaf Pak, masih saya sendirian Pak. Jadi menurut saya Pak, jadi guru besar bidang proses kontrol itu sebenarnya harusnya teknik kimia Pak. Cuma teknik kimia ini melihat kontrol itu sebagai momok, Pak. Begitu ya. Karena selalu pendekatannya matematis ya, itu Pak, bukan pendekatan aplikatif. Itu Pak kira-kira ya. Jadi banyak yang tidak suka. Jadi kalau di lab di teknik kimia itu biasanya dijadikan satu, perancangan dan pengendalian. Biasanya kebanyakan memilih perancangan Pak dibandingkan pengendalian. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Bro. Oke. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak ada, kita akhiri acara hari ini, karena ini juga bulan Ramadan ya, jadi cenderung kita percepat acaranya. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik KPI mengucapkan terima kasih pada Prof. TRB, Prof. Toto Arbianto, ini Prof. TRB, atau Prof. Teruki tadi Pak. Terima kasih atas penyampaian materi tentang konsep PwC. Ya. Kemudian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari yang hadir di acara ini. Terima kasih juga untuk Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan statement sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, jam 15.30 tentang Manufacturing Operation Management System. Ini juga sharing dari PT JGC Indonesia. Silahkan yang tertarik untuk bergabung besok sore. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan.
sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Edi, Toto. Terima kasih Pak Amin. Edi. Terima kasih. Pak Edi. Pak Edi. Terima kasih, Luar biasa. Prof. Ruki ilmunya. Terima kasih Pak Toto juga. Terima kasih Pak. Mari izin lab ya Pak. Pak. Akung ini. Oh, aduh, ini ada Pak Agus. Ini. Teman lama Pak Prof Toto Pak. Oh, teman lama. Oke. Oke. Yo. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Dan Pak Paul. Amin. Izin live. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Wajid. Ya, terima kasih.